Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak yang berbahagia, menghasilkan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam video kali ini, saya, Wahyudi, Koordinator Pelaksana Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, akan berbagi praktek baik pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Balong Panggang. SMA Negeri 1 Balong Panggang merupakan sekolah penggerak angkatan pertama di Kabupaten Gresik. Sebagai sekolah penggerak, SMA Negeri 1 Balong Panggang sudah melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sejak tahun pelajaran 2021-2022. Dan masih berlanjut untuk tahun pelajaran yang selanjutnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan sesuai panduan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Tahapan yang kami laksanakan dalam pelaksanaan kegiatan P5 ini meliputi yang pertama, membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menyusun modul ajar proyek. Yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Pada tahap pertama, yaitu membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada tahap ini, Kepala SMA Negeri 1 Balong Panggang dan Koordinator proyek membentuk tim fasilitator. Tim fasilitator dibentuk dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain 1. Jumlah peserta didik dalam satu satuan pendidikan yang melaksanakan proyek. 2. Jumlah tema dan jenis tema yang akan diangkat dalam satu tahun. 3. Jumlah jam mengajar pendidik yang ada di satuan pendidikan. 4. Jumlah pendidik dalam satuan pendidikan. Tahap yang kedua, yaitu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan kelas yang dinamis di mana peserta didik secara aktif mengeksplorasi masalah dan tantangan dunia yang nyata untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Sehingga diperlukan aktivitas yang menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan yang kontekstual. Kegiatan ini tidak sebatas menghasilkan produk atau karya. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu pelaksanaan yang panjang. Untuk dapat menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan, perlu dilakukan identifikasi sampai sejauh mana satuan pendidikan siap untuk melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terdapat 3 tahap, yaitu 1. Tahap awal. 2. Tahap berkembang. 3. Tahap lanjut. Proses identifikasi dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan pada diagram alir berikut ini. Pertanyaan pertama, seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Jika jawaban kurang dari 50%, maka sekolah masih berada pada tahap awal. Namun, jika jawaban lebih dari 50%, pertanyaan dilanjutkan pada pertanyaan yang kedua. 2. Apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan di sekolah?
Jika jawaban belum, maka sekolah masih berada pada tahap awal. Namun, jika jawaban sudah, pertanyaan dilanjutkan pada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Apakah proyek sudah terjadi lintas disiplin? Jika jawaban belum, maka sekolah masih berada pada tahap berkembang. Namun, jika jawaban sudah, pertanyaan dilanjutkan pada pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat. Apakah sekolah memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek? Jika jawaban belum, maka sekolah masih berada pada tahap berkembang. Namun, jika jawaban sudah, pertanyaan dilanjutkan pada pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima, apakah sudah ada keterlibatan mitra dalam pelaksanaan proyek? Jika jawaban iya, maka sekolah sudah di tahap lanjut dan direkomendasikan untuk menjadi mentor bagi sekolah yang berada pada tahap awal dan tahap berkembang. Namun, jika jawaban tidak, maka sekolah sudah pada tahap lanjut. Pada tahun yang pertama, SMA Negeri 1 Balong Panggang masih berada pada tahap awal. Karena SMA Negeri 1 Balong Panggang masih belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik dan satuan pendidikan yang menjalankan proyek secara internal. Artinya, tidak ada pihak luar yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek. Namun, setelah bertindak sebagai sekolah penggerak angkatan yang pertama, SMA Negeri 1 Balong Panggang telah berhasil mencapai tahap lanjut yang direkomendasikan sebagai mentor pada tahun yang kedua. Pada tahap yang ketiga, yaitu merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada tahap ini, koordinator proyek dan tim fasilitator serta kepala SMA Negeri 1 Balong Panggang menentukan tema yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun ajaran. Tema yang tersedia terdiri dari 7 jenis untuk SMA, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, suara demokrasi, bangunlah jiwa dan raga, kewirausahaan, dan rekayasa dan teknologi. 7 tema ini dilaksanakan selama 3 tahun. Oleh karena itu, kami menetapkan 3 tema untuk kelas 10, 2 tema untuk kelas 11, dan 2 tema untuk kelas 12. Tema yang dipilih disesuaikan dengan isu kontekstual yang sedang terjadi di sekolah atau di masyarakat. Pada tahun pertama, SMA Negeri 1 Balong Panggang mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, dan kearifan lokal. Sedangkan pada tahun yang kedua, SMA Negeri 1 Balong Panggang mengangkat tema suara demokrasi, bangunlah jiwa dan raga, dan kearifan lokal untuk kelas 10. Untuk kelas 11, kami mengangkat tema bangunlah jiwa dan raga dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan mengacu pada tema yang sudah dipilih, selanjutnya ditentukan topik persoalan yang akan diangkat dari masing-masing tema. Topik diusahakan
kontekstual, sehingga menghasilkan kebermaknaan dari proyek. Setiap topik yang dipilih ditetapkan tujuan dari kegiatan dan dibuatkan alur kegiatan. Alur kegiatan yang sudah terbentuk kemudian ditetapkan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikuatkan. Dimensi ini disarankan antara 2 sampai 3 dimensi. Namun, apabila dibutuhkan, diperbolehkan menggunakan lebih dari 3 dimensi. Untuk memudahkan penguatan profil pelajar Pancasila, dimensi yang sudah dipilih diperinci lagi hingga diperoleh elemen-elemen yang dapat dikembangkan. Elemen-elemen tersebut diperjelas lagi menjadi sub-elemen. Untuk mempermudah penilaian profil yang mengalami penguatan, sub-elemen yang sudah dipilih selanjutnya dijabarkan menjadi rubrik. Rubrik penilaian dikembangkan dengan mengacu pada 4 kriteria kemajuan, yaitu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Perhatikan contoh pengembangan rubrik yang sudah kami kembangkan. Dari penjabaran tema hingga diperoleh aktivitas dan rubrik penilaian yang sudah ditetapkan, dilakukan perhitungan waktu pelaksanaan. Untuk kelas 10 memiliki waktu pelaksanaan total 486 jam pelajaran. Dan untuk kelas 11 memiliki waktu total pelaksanaan sebanyak 216 jam pelajaran. Waktu ditentukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dari tema yang diambil. Rata-rata untuk kelas 10, alokasi waktu yang dibutuhkan antara 140 jam pelajaran hingga 170 jam pelajaran. Tahap yang keempat, menyusun modul ajar proyek. Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun dalam alur kegiatan yang runtut, masing-masing kegiatan selanjutnya digambarkan ke dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal sebagai RPP. RPP dikembangkan sesuai dengan jumlah kegiatan yang dibuat pada alur kegiatan. RPP yang dibuat serinci mungkin dan dilengkapi dengan bahan ajar untuk mempermudah proses pemantauan dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mempermudah pembuatan RPP dan bahan ajar, tim fasilitator SMA Negeri 1 Balongpanggang bekerja secara daring menggunakan Google Docs dan dihimpun ke dalam satu folder dalam Google Drive. Masing-masing fasilitator memiliki tanggung jawab untuk menyusun RPP dan bahan ajar sesuai kesepakatan aktivitas yang dikerjakan. Untuk memastikan setiap kegiatan sinkron, sebelum digunakan, tim fasilitator mempresentasikan RPP dan bahan ajar yang sudah dibuat. Kemudian dikomentari oleh fasilitator yang lain sebagai bahan revisi. RPP dan bahan ajar yang sudah disepakati selanjutnya dijadikan satu untuk menjadi modul ajar. Tahap 5. Merancang strategi pelaporan hasil proyek. Pelaporan diberikan sesuai dengan penilaian masing-masing fasilitator yang bertanggung jawab. Rubrik yang sudah dikembangkan sesuai dengan sub-elemen yang sudah diidentifikasi pada awal kegiatan digunakan oleh fasilitator untuk melakukan penilaian murid sesuai dengan kegiatan yang telah disusun. Untuk memudahkan pembuatan pelaporan, rubrik yang sudah dibuat selanjutnya diatur sedemikian rupa
sehingga bisa diakses oleh masing-masing fasilitator yang bertanggung jawab secara daring. Rubrik diatur pada Google Spreadsheet, kemudian diolah perumusannya, sehingga masing-masing fasilitator cukup memberikan penilaian dan komentar sesuai rubrik pada nama murid yang menjadi tanggung jawabnya. Koordinator P5 membuat rapor di Google Dokumen menggunakan panduan yang ada dengan rincian data yang harus diisi sesuai dengan data yang terdapat pada Google Spreadsheet. Dengan begitu, ketika semua data penilaian dan komentar masing-masing murid sudah diberikan oleh fasilitator, koordinator project hanya perlu mengenerate rapor melalui Add-on Auto Chart. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Balong Panggang berjalan cukup lancar karena adanya daya dukung yang meliputi yang pertama, dukungan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum serta seluruh warga SMA Negeri 1 Balong Panggang. 2. Gawai yang dimiliki oleh semua tim fasilitator mendukung untuk proses kolaborasi secara daring. 3. Sekolah mendukung digitalisasi, perencanaan, dan pelaksanaan, serta penyelesaian administrasi dengan mengizinkan guru untuk menggunakan Chromebook sebagai alat untuk mengerjakan kebutuhan administrasi dan persiapan pelaksanaan P5. 4. Keterampilan penggunaan aplikasi Google Workspace for Education untuk menunjang kolaborasi yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kelima, semua tim fasilitator sudah memiliki dan mengaktifasi akun belajar.id mereka. Keenam, koordinator project sudah memiliki keterampilan penggunaan aplikasi Google Workspace for Education dengan sertifikat Google Certified Trainer. Namun, selama pelaksanaan, tim fasilitator juga mendapatkan beberapa hambatan, antara lain 1. Jumlah guru yang terbatas. 2. Sebagian besar guru memiliki jam mengajar lebih dari 20 jam pelajaran dalam satu minggu. 3. Pada tahun 2021 sampai dengan April 2022, belum tersedia rincian sub-elemen dari masing-masing dimensi. 4. Waktu persiapan pembuatan modul ajar project yang sangat terbatas. Demikian penjelasan tentang praktek baik pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Balong Panggang sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. Jika masih ada bagian pelaksanaan yang masih belum dipahami dan menginginkan untuk diskusi lebih lanjut, silahkan datang ke SMA Negeri 1 Balong Panggang atau menghubungi sekolah kami untuk diskusi lebih lanjut. Semoga apa yang sudah kami bagi bermanfaat dan dapat dijadikan referensi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah ibu dan bapak. Semaniba, digdaya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.